Sekarang saya akan ajarkan kepada kamu bagaimana caranya menentukan letak titik acuan, letak titik artinya, agar besar medan listrik menjadi 0. Ini materi yang kita bahas kali ini. Misalkan begini, kalau misalnya kamu punya dua muatan dan dia disusun di konstruksi garis lurus, misalnya saya punya di sini muatan 1, kemudian di sini muatan 2. Kalau muatan 1 kamu ini positif dan muatan 2 kamu ini positif, artinya muatan 1 dan 2 ini sejenis, maka nanti kalau ditanya sama kamu, tentukan letak titik agar di titik tersebut besar medan listrik akibat keberadaan muatan 1 dan muatan 2 ini menjadi 0. Maka nanti letak titiknya kamu letakkan di antara muatan 1 dan muatan 2 ini. Letak titiknya bisa di sepanjang ini semuanya, di sepanjang garis ini. Oke, bisa di sini, bisa di mana-mana gitu ya. Letak titiknya di sepanjang garis itu. Misalkan kalau saya letak titiknya di sini, titiknya itu saya namakan titik 3, ya. Maka nanti kamu gambarkan arah medan listrik di titik 3 akibat muatan 1, itu arahnya ke sini, ke kanan. Karena dia menjauhi muatan positif, muatan Q1 ini positif, berarti E31 ke kanan. Untuk E32-nya kamu gambarkan lagi, E32-nya berarti ke kiri, gitu dia. Nah, maka supaya besar medan listrik di titik ini sama dengan 0, ya, agar nilai E3 sama dengan 0, berarti itu terjadi ketika nilai medan listrik 32 sama dengan besar medan listrik 31. Kamu rumuskanlah medan listrik 32 sama dengan K dikali Q3 Q2 per R32 kuadrat. Kalau E31 K dikali Q3 Q1 per R31 kuadrat. Tinggal kamu coret-coret K dikali Q3-nya. Tinggal kamu cari di sekarang R32 dan R31-nya. Ya. Nah, gimana kalau misalnya sekarang, ini kan contoh yang pertama. Contoh kasus yang pertama ya. Dimana kedua muatan ini muatannya sejenis, artinya sama-sama positif dan bisa juga sama-sama negatif. Gimana kalau misalnya saya bikin kasus yang kedua, dimana saya punya muatannya itu yang berinteraksi, muatan satunya positif dan muatan duanya negatif. Oke, dimana kamu letakkan suatu titik supaya nanti besar medan listrik di titik itu di sepanjang garis lurus penghubung antara muatan 1 dan 2 ini menjadi 0, gitu dia. Apakah bisa kamu letakkan titiknya di tengah-tengah? Coba kalau kita coba letakkan titiknya di tengah. Kita letakkan titiknya di antara muatan 1 dan 2. Titiknya namanya titik 3. Kalau saya gambarkan medan listrik di titik 3 akibat muatan 1, berarti arahnya menjauhi muatan 1 karena muatan satunya positif. Berarti E31 ke sana. Dan kalau saya gambarkan arah medan listriknya di titik 3 akibat muatan 2, karena muatan 2 negatif berarti dia mendekati muatan 2, E32-nya juga arahnya ke kanan. Kalau kamu lihat di sini nilai arah E31 dengan E32 itu searah. Kalau searah, tidak mungkin besar medan listrik di titik 3 menjadi sama dengan 0, karena medan listrik di titik 3 perumusannya menjadi E32 ditambah E31. Kalau dijumlah, tidak mungkin sama dengan 0. Nah, kalau begitu, letak titiknya tidak di tengah-tengah. Ya. Kalau bukan di tengah-tengah, berarti letak titiknya kita letakkan di mana supaya medan listriknya menjadi 0 di titik itu? Kita letakkan nanti di luar, bukan di antara muatan 1 dan 2. Berarti bisa di samping muatan 2, bisa juga di samping muatan 1. Kalau saya letakkan di samping muatan 2 misalnya, titiknya saya namakan titik 3. Berarti arah medan listrik di titik 3 akibat muatan 1, karena muatan satunya positif berarti menjauhi muatan positif, E31-nya arahnya ke kanan. Sekarang kalau kamu lihat, saya gambarkan kemudian arah medan listrik di titik 3 akibat muatan 2, berarti mendekati muatan 2, karena muatan 2 negatif berarti E32-nya ke kiri. Kalau kamu lihat sekarang di sini, arah medan listrik E31 dan E32 sekarang di titik 3 sudah berlawanan. Berarti medan listrik di titik 3 itu sudah bisa sama dengan 0. Karena E32 sama dengan E31. Maka medan listrik di titik 3 nanti sama dengan
0. Kamu sudah bisa merumuskan seperti yang di atas. K dikali Q3 Q2 per R32 kuadrat sama dengan K dikali Q3 Q1 per R31 kuadrat. Untuk R32 berarti jarak dari titik 3, ya, yang ini, ke muatan 2. Inilah R32. Oke. Untuk R31 berarti jarak dari titik 3 ke muatan 1. Inilah R31. Ke sana. Sekarang kamu udah bisa mencari letak titiknya nanti. Nah, sekarang kan pertanyaannya selanjutnya, kan titiknya ini bisa saya letakkan di samping muatan 2 dan juga di samping muatan 1. Yang benarnya di samping muatan 2 atau di samping muatan 1? Oke? Nah, yang benarnya nanti kamu letakkan titiknya di samping muatan, ya, di sebelah luar, di samping muatan yang nilai muatannya paling kecil. Oke? Kalau muatan 1 misalnya di sini saya tulis saja angkanya positif 8 kolom, gitu dia. Dan muatan 2 di sini saya tulis dia negatif 4 kolom. Maka kamu letakkan di samping muatan yang nilainya paling kecil, yaitu muatan 4. Tanpa memperhatikan tanda muatan, ya. Kalau misalkan saya buat di sini nanti muatan satunya negatif 8 kolom, muatan 2-nya positif 4 kolom, tetap kamu letakkan di samping muatan 2. Karena 4 tetap lebih kecil daripada 8, tanpa memperhatikan tanda negatif dan positif dari muatannya. Itu catatannya, ya. Saya catat di sini. Oke, jadi kalau muatan yang mengapit itu muatannya berlawanan jenis, kamu letakkan nanti titiknya di samping muatan yang nilainya paling kecil tanpa memperhatikan tanda muatan dari kedua muatan tersebut. Jadi negatif 8 dan 4, tetap yang lebih kecil adalah 4, tidak negatif 8, karena kita tidak melihat tanda negatifnya, ya. Oke, itu dia menentukan cara menentukan letak titik agar medan listrik di titik tersebut nilainya sama dengan 0.